Hai teman-teman, yang terhormat kepada dosen kami Bapak Dr. Basuki. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Wifa Husnul Huluk, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama dalam program Pascasarjana. Ingin memaparkan tentang strategi human resource. Kalau di sebelumnya dalam materi di perkuliahan terdapat 11 tren SDM 2023. Pada kali ini kami ingin mengurai lebih dalam tentang human resource trend 2023. Bahwa ada kesamaan maupun perbedaan dalam tren ini. Ditulis oleh Dr. Vera Herlina pada 22 Desember 2022. 1. Gamifikasi. Seperti menggunakan poin, lencana, dan papan peringkat untuk mendorong karyawan mencapai tujuan mereka. Sehingga dengan metode ini karyawan terlibat, turut serta mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru seperti poin di ojek online, lencana di marketplace, dan sebagainya. 2. Menjadi komunikator yang hebat. Scott Hitchins, CMO, Interact Software berpendapat bahwa banyak pemberi kerja menghadapi masa depan yang tidak pasti pada tahun 2023. Meningkatnya inflasi, harga utilitas, dan kemungkinan resesi ekonomi. Lalu bagaimana membuat orang bertahan dalam bekerja? Apakah dengan menaikkan gaji atau menahan diri menaikkan gaji? Sebab kemungkinan resesi dapat mengikis profitabilitas. Maka solusinya adalah dengan memberikan tunjangan akan menjadi lebih penting. Maka diperlukan kemampuan komunikasi yang hebat agar karyawan lebih tenang dan memahami atas kondisi yang ada. 3. Mengedepankan program kesehatan karyawan. CEO Natures Ag Organik mengatakan bahwa berinisiatif untuk melawan atau menghindari kelelahan karyawan. Kesehatan karyawan akan lebih diprioritaskan karena merupakan salah satu faktor yang diprioritaskan pelamar. Jika Anda ingin merekrut karyawan yang berkualitas, Anda harus menarik mereka dengan kompensasi yang berkualitas. Itulah sebabnya cara ini digunakan, karena program ini membuat karyawan merasa terjamin kesehatan, kebahagiaan dan kepuasannya. 4. Pertahankan karyawan Anda. Perusahaan akan lebih khawatir kehilangan talenta terbaik mereka pindah ke pesaing. Perusahaan akan semakin menyadari bahwa kehilangan talenta itu lebih mahal. Adalah lebih efektif untuk berinvestasi dalam mempertahankan karyawan yang ada. Oleh karena itu, perusahaan akan berinvestasi lebih banyak dalam program pengembangan dan keterlibatan karyawan. 5. Jadikan tahun 2023 tahun yang fleksibel. HRD harus berfokus untuk membuat kebijakan dan prosedur yang akan memudahkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh dan memastikan perangkat komunikasi tersedia dengan baik. 6. Utamakan sumber daya manusia lebih dulu. Bagian Human Resource akan melakukan pendekatan proaktif untuk ketahanan dan kesejahteraan karyawan, di antaranya kesejahteraan finansial, fisik dan mental. 7. Pertahankan talenta yang ada. Memprioritaskan mobilitas internal untuk meningkatkan moral karyawan dan mengembangkan pengembangan karir. Perusahaan akan berinvestasi dalam pelatihan dan peningkatan keterampilan karyawan. Sehingga karyawan dapat memberikan sumbangsih lebih terhadap perusahaan. 8. Andalkan lebih banyak pada teknologi sumber daya manusia. Penggunaan Artificial Intelligence untuk manajemen SDM atau HR prediksinya adalah akan ada penggabungan besar-besaran Artificial Intelligence untuk Human Resource dalam fungsi-fungsi perekrutan, memecat kandidat, mengumpulkan kandidat, dan memfasilitasi keterlibatan karyawan di tempat kerja. Demikianlah pemaparan dari kami, khususnya saya Wifa Husnul Huluk. Kami sangat menyadari banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan ini menambah pengetahuan, wawasan baru, bagi para pendengar ataupun pembaca. Akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.